kita jangan terlalu perfeksionis gitu kan. Kadang-kadang kan kita harus harus begini nggak bisa, tapi kita lakukan semampu mungkin biar tidak tegang. Mana yang prioritas itu didahulukan ya. Kalau memang dia keluarga dulu, kalau sekolah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Al-Husna Space, selamat datang di podcast Al-Husna Kos Planong Sidimpuan, ruang berbagi cerita, pengalaman, dan kisah inspirasi. Bersama saya Anissa Putri yang akan menemani obrolan kita pada topik kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita karir yang sangat menginspirasi kita semua. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, silahkan komen videonya, tekan tombol subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Ratna Dewi Harap. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Miss. Oke, gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Bu, bisa diceritakan keseharian Ibu sebagai seorang ibu rumah tangga maupun wanita karir yang mungkin sudah sangat kita impikan ya sebagai wanita saat ini. Oh iya. Ceritakan. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama saya berbahagia sekali bisa berjumpa dengan Miss yang cantik-cantik ya, yang masih muda-muda, yang masih fresh untuk diundang bersama di sini berbincang-bincang, diundang dari Al-Husna. Iya. Jadi seperti yang sudah ditanyakan oleh Miss, saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki 5 anak perempuan. Kemudian kegiatan sehari-hari saya juga seorang guru sekaligus tugas tambahannya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jadi saya dalam kehidupan sehari-hari memang mungkin ya kita bisa membayangkan ya seorang ibu dengan 5 orang anak dan juga dengan kegiatan keseharian kita yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kalau menurut saya itu ada juga toleransinya, maksudnya kita sebagai seorang ibu sekaligus sebagai seorang pendidik, dalam keseharian itu yang penting kita bisa membagi waktu. Kemudian tugas-tugas kita yang ada di rumah tangga ya seperti keseharian ya, namanya juga ibu rumah tangga ya, pasti ada kegiatan-kegiatan ibu seperti pagi hari ya memasak, mencuci dan lain-lain. Itu tidak terlepas dari tugas kita ya, tapi tanpa mengurangi juga kegiatan kita di luar. Jadi kalau saya rasa itu tergantung diri kita dalam hal pembagian waktu. Itu saja mungkin, Miss. Iya. Oke, kita ketahui bahwasanya Ibu ini seorang kepala sekolah SMP Negeri 2 Marancar. Iya, SMP Negeri 2 Marancar. Bisa nggak Bu berbagi cerita perjalanan Ibu hingga menjadi kepala sekolah seperti saat ini? Oh iya. Begini, Miss, itu yang pertama, saya tahun 2003 ya, saya tahun 2003 ditempatkan pemerintah di sana sebagai guru. Jadi waktu itu sekolah yang penempatan saya itu maksudnya adalah sekolah baru. Jadi saya sampai di sana ditempatkan itu sudah ada beberapa guru, tapi statusnya masih guru honor daerah waktu itu ya, guru honor daerah dan beberapa guru honor komite. Dan setelah saya penempatan di sana, itu yang kepala sekolah PNS. Jadi saya lah PNS pertama penempatan di sana. Dan tahun 2003 sampai dengan tahun 2022 ya, saya masih tetap bekerja menjadi guru, dan tahun 2022 itu kepala sekolah saya pensiun. Jadi waktu itu kepala sekolah saya menyampaikan kepada saya supaya saya menjadi kepala sekolah di situ. Kemudian juga dari dinas seperti itu juga. Itulah mungkin iya. Nah, itulah jalan ceritanya sehingga saya sampai sekarang kepala sekolah. Jadi saya kepala sekolah mulai tahun 2023.
sampai dengan sekarang. Udah 3 tahun ya, Ibu? Iya, jalan 3 tahun. Oke, udah kita dengar bahwasanya Ibu ini sudah menjadi kepala sekolah selama 3 tahun. Jadi menurut Ibu, apa sih Bu tantangan terbesarnya sebagai kepala sekolah khususnya di SMP Negeri 2 Marancar itu? Oh ya, gini Miss, mungkin tantangan secara umum ya, apalagi sebagai kepala sekolah, yang pertama itu adalah mengelola sumber daya, terutama sumber daya manusia ya, di mana sumber daya manusia itu termasuklah karakter guru-guru yang berbeda. Ya, jadi disitulah tantangan yang terbesar bagi sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengatur karakter guru-guru yang berbeda supaya menjadi satu kolaborasi, nah, satu kesatuan begitu. Kemudian yang kedua, ya mengatur anggaran ya barangkali ya, anggaran sekolah supaya anggaran itu tepat sasaran dan efektif. Kemudian juga anak-anak, apalagi SMP kan, itu anak-anak itu kan masih dalam proses pencarian jati diri, ya masa pubertas, itu pasti banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, dan namanya juga anak-anak yang dalam masa pubertas ya, pasti banyak permasalahan. Jadi mungkin itulah pentingnya kita itu bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan guru-guru, terutama dengan guru BK, supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak-anak, murid-murid itu bisa diselesaikan. Mungkin secara umum itu barangkali. Kemudian kalau masyarakat, ya kita harus bisa bekerja sama dengan masyarakat dan juga harus adaptif terhadap teknologi. Apalagi zaman sekarang kan serba online begitu kan. Jadi kita harus harus welcome terhadap kemajuan teknologi. Harus bisa ya. Ya, itu dia, Miss. Oke, kalau seorang guru tantangan terbesarnya yaitu mengelola SD sumber daya manusia untuk murid-muridnya. Tapi kalau untuk kepala sekolah itu juga sumber daya manusia dari, juga. Iya, dari manusia untuk guru-gurunya juga ya. Iya. Oke, tadi kita dengar bahwasanya beliau ini adalah ibu rumah tangga dengan 5 orang anak perempuan. Oke, Ibu bisa ceritakan sama kami bagaimana sih Bu cara Ibu untuk mengelola waktu antara keluarga dengan pekerjaan? Oh iya, kalau saya sampai sekarang dari dulu kan sudah ada komitmen bahwa saya itu harus bisa mengatur waktu. Karena juga saya kepingin bisa bekerja dengan baik dan maksimal, dan juga saya ingin menjadi seorang ibu yang maksimal juga untuk anak-anak saya. Jadi yang pertama mungkin saya harus bisa membagi waktu, ya mengatur waktu. Jadi yang kedua mengambil prioritas. Jadi misalnya pada suatu waktu kan kadang-kadang ada itu kepentingan dua-duanya sekali datang kan. Jadi mana yang prioritas itu didahulukan. Ya kalau memang dia keluarga dulu, kalau sekolah dulu. Tapi untuk saat ini saya masih bisa mengatur waktu. Kemudian yang ketiga itu saya harus bisa menyenangkan diri saya gitu ya. Me time. Kadang-kadang saya me time. Me time saya itu kadang-kadang ya menonton ya. Kemudian kulineran, kadang saya ajak anak gadis saya keluar. Iya, itu kan menyenangkan diri sendiri kan. Jadi kita kalau menyenangkan diri kan mengeluarkan hormon endorfin kan, hormon bahagia. Jadi segala persoalan itu akan kan bisa teratasi. Nah, itu aja mengatur waktu, kemudian prioritas, kemudian kita bisa bekerja sama dengan pasangan kan, supaya bisa kita kita atur kegiatan-kegiatan kita. Jadi kegiatan-kegiatan itu kan kadang-kadang bisa datang bersamaan. Jadi kalau ada kerjasama dengan pasangan, ya bisa teratasi dengan baik. Itu aja, Miss. Berarti mengatur waktu itu ya, Bu? Iya, mengatur waktu. Pernah nggak sih, Bu, kewalahan dengan mengatur waktu itu? Memang pernah ya, satu sisi seperti itu pernah. Tinggal lagi seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita bisa kita buat agenda, jadwal, jadi mudah-mudahan alhamdulillah belum ada kewalahan ya. Kalau misalnya seperti
ada satu waktu ya, satu waktu misalnya seperti saya kan kadang ada rapat begitu kan, jadi bisa saya malam hari mengerjakan pekerjaan rumah ya, pekerjaan rumah ya saya kerjakan, saya bangun cepat kan. Jadi saya selesaikan, baru paginya saya berangkat. Ya misalnya kan sampai sore saya kerjakan lagi. Alhamdulillah saya tertata. Kemudian kita juga harus menjaga kesehatan ya. Kita kesehatan, kemudian suatu waktu seperti yang saya sampaikan tadi kita harus me time ya. Maksudnya meluangkan waktu sendiri gitu. Biar stres ya. Iya, saya juga kadang-kadang olahraga ya. Walaupun nggak ada apanya ya nampak, tapi olahraganya itu biar badan kita bugar gitu. Iya. Biar lebih sehat. Iya, lebih sehat. Jadi kalau kita sehat kan pikiran kita fresh. Jadi kita juga nggak suntuk. Jadi atur waktu lah gitu. Kemudian ada diprioritaskan. Kemudian dalam hal pengaturan manajemen waktu itu. Manajemen waktu itu aja saya rasa, manajemen waktu. Kemudian meluangkan waktu. Maksudnya meluangkan waktu untuk diri sendiri gitu, me time. Kemudian kita jangan terlalu perfeksionis gitu kan, kadang-kadang kan kita harus harus begini nggak bisa, tapi kita lakukan semampu mungkin biar tidak tegang begitu kan, sesuai porsi. Jangan, kalau kita kan manusia ini memang ada juga target kan, tapi tergantung batas kemampuan. Ya, itu aja, guys. Oke, ngomong-ngomong tentang waktu nih Bu, kan tadi kita udah berbicara untuk manajemen waktu. Kita ketahui bahwasanya tempat kerja Ibu ini di Kabupaten Tapanuli Selatan di Marancar ya, Ibu. Iya. Kira-kira memakan waktu sekitar 1 jam. Iya. Ada nggak Bu cara Ibu untuk menyiasati waktu perjalanan ke tempat kerja Ibu? Seperti yang saya sampaikan tadi, Miss, ya. Yang pertama kita atur waktu dengan baik, ya. Jadi kita buat jadwal yang fleksibel, ya. Maksudnya kan setiap hari kan sudah ada tersistem, tertata waktu kita itu mulai dari bangun pagi sampai dengan sore hari. Kemudian yang kedua, komunikasi dengan keluarga, bisa dengan pasangan atau dengan keluarga yang lain. Kemudian saya sering memanfaatkan teknologi dengan WA misalnya kepada anak-anak saya. Oh iya ya, Mama hari ini jam sekian pulang ya. Siapa di rumah tolong ya. Begini misalnya ada, misalnya macam kita lah emak-emak ini kan, galon yang diisi kan diletakkan di ruang nanti ya. Kalau datang bukan galonnya, itu uangnya sudah Mama buat ya. Jangan diisikan ya. Dalam saat perjalanan kalau berkala mungkin saat ini untuk perjalanan ke sana kan saya itu memakai transportasi angkot ya, jadi angkotnya sudah ada, sudah sejak hari hari ya, masih antar. Ya, kalau di antaranya pasang apa sih Pak? Yang pemasannya ya? Iya. Itu bersama kawan-kawan yang berangkat tiap hari. Oh, ada kawan dia, dulu juga dari sini kan, dari Singapura ya. Oke. Tadi kita mengetahui bahwasanya Ibu Cindy seorang ibu wanita kaya mempunyai 5 anak, khususnya perempuan. Boleh Ibu ceritakan kepada kami bagaimana sih Ibu dalam mendukung proses pendidikan anak-anak? Pasti kita seperti itu mendidik anak kita itu mendapatkan pendidikan yang baik, yang bermutu, yang unggul, karena itu nanti dapatkan itu bagian dari jadi makanya saya sangat menjalankan sekali ya kepada kita semua memasukkan anak kita ke rumah sekolah ya. Kenapa? Karena dengan memasukkan anak-anak kita ke rumah
Kerangka itu banyak sekali manfaatnya kita dapatkan ya, terutama anak-anak kami ya, anak kami di rumah ya, saya lihat itu banyak manfaat yang terlihat, terutama dalam hal penghafalan ayat-ayat Quran ya. Kemudian saya lihat juga yang ada di rumah Al-Quran berapa itu berpengalaman, sabar, dan berbakti. Jadi kemudian kita coba sebagai seorang ibu saya tetap mendampingi, mengawasi, dan kita mengecek bagaimana keseharian mereka, pendidikan yang sudah mereka dapatkan dari agama. Jadi Bu, sih kepesan Ibu terhadap metode-metode yang diberikan oleh mentor-mentor yang ada di rumah Quran Perfect. Saya Desi, saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para mentor, pertama mentor-mentor yang ada di Granta ya, di Granta. Kenapa? Selain juga mengajarkan Al-Quran, mereka juga menanamkan pendidikan karakter yang ada. Apalagi yang sekarang kan itu pendidikan karakter itu sudah semakin menipis ya. Jadi saya lihat rumah Granta pendidikan karakter itu dikurangkan. Makanya saya memberikan apresiasi kepada para mentor. Kemudian saya juga melihat para mentor yang ada di rumah Granta itu orangnya sabar, kemudian terlatih, masih muda ya, kemudian daya juang tinggi saya Jiwa ya, semua sukses sama sama saya ini juga masih jiwa muda itu. Ya oke Bu, ada nggak pesan untuk orang tua di luar sana yang masih bimbang memasukkan anaknya ke sekolah mereka? Menurut saya ya, kepada orang tua yang ingin memasukkan anak saya menyarankan terus jangan di kapal menggunakan Granta ya. Nah, kalau di tempat kita itu bukan semuanya. Kenapa? Karena saya sudah merasakan manfaat sebagai orang tua. Anak-anak saya sudah ada yang namanya itu hafiz ya, hafiz Quran, alhamdulillah ya. Padahal saya dari SD, SMP, SMA sampai saya sekolah umum gitu nah. Jadi saya akses sekali gitu memang saya bisa jadi hafiz ya. Ternyata ya Allah ya, walaupun saya sekolah umum dan saya masih sekolah, tapi memang saya juga punya target mudah-mudahan anak saya bisa seperti yang saya lihat ya, bisa juga ini berjus gitu kan ya, bisa berjus begitu. Mungkin itulah target namanya kan anak-anak punya batas kemampuan ya, tapi saya sangat apresiasi tinggi kepada mentor-mentor yang ada di rumah Quran Granta. Jadi kepada orang tua, mari kita masukkan anak-anak kita ke rumah Quran Granta ya, karena di sana selain mereka dibekali dengan ilmu Quran, juga dibekali dengan pendidikan karakter dan adab. Alhamdulillah ya, anak saya juga dapat beasiswa ya, Balkis sampai ini dapat beasiswa juga di bimbingan belajar ya. Jadi biasa mengingatkan kepada orang tua, carilah bimbingan belajar ya yang memang belum kita menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang memiliki ilmu, adab dan juga karakter yang baik. Karena walaupun dia pintar, IQ-nya tinggi tanpa karakter itu nggak ada gunanya ya. Tanpa adab itu nggak ada gunanya.
Berarti tadi kalau di rumah Quran Depa ya Bu, kalau kita habis itu dapat beasiswa ya Bu. Iya. Tapi les di bimbingan belajar bagus itu selama berapa tahun Bu? Apakah ada Pak? Kalau saya tanya sama anak saya, katanya sampai SMA ya? Iya, sampai SMA. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ini bukan orang tua. Supaya saya sarankan ini ya, saya sarankan kita memasukkan anak kita ke madrasah, rumah Quran berapa selain nanti anak kita diberikan kita khususnya tadi dalam kalau dia sudah habis ya bisa les dengan harusnya. Terima kasih mentornya ya, semoga semuanya sukses. Amin. Oke, sekian saja kisah inspirasi dari Ibu Ratna Dewi Haraka, yang mana ibu ini seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita yang berkarir di dunia pendidikan. Ibu ini juga seorang kepala sekolah di SMP Negeri 2 Lancar. Oke, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa komen videonya, tekan tombol subscribe, dan share videonya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk mensubscribe semua platform di Al-Husna Course Padang Sidimpuan. Untuk YouTube-nya yaitu Al-Husna Course Padang Sidimpuan, untuk Facebook yaitu Al-Husna Course, untuk Instagram yaitu Al-Husna_Course, dan untuk TikTok yaitu Al-Husna Course. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.